Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Jadi korelasi itu merupakan hubungan variabel X dan Y misalnya. Contoh soal aja, misalnya saya ingin mengetahui hubungan antara panjang tungkai dengan hasil lompatan. Atau saya ingin mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar akademis siswa. Jadi terdapat hubungan atau tidak. Maka ada beberapa rumus yang akan digunakan dalam menentukan keputusan bahwa dua variabel tersebut memiliki hubungan yang lemah atau kuat atau tidak terdapat hubungan sama sekali. Jadi mohon disimak video kali ini karena akan sangat panjang saya menjelaskan dari mulai menentukan nilai R sampai menentukan nilai R tabel. Ya, nanti aja kita lihat di video. Oke, simak videonya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan bahas tentang rumus korelasi Pearson. Jadi korelasi itu rumusnya ada beberapa, cuman yang akan saya jelaskan hari ini adalah rumus korelasi berpasangan. Artinya satu data itu oleh satu sampel. Jadi satu orang misalnya dites dua data yang berbeda. Misalnya tes diukur panjang tungkainya dan hasil lompatannya gitu. Jadi berpasangan disebutnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, korelasi adalah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Besar kecilnya derajat hubungan antara dua variabel digambarkan melalui besar kecilnya koefisien korelasi. Korelasi antara dua variabel dikatakan sempurna apabila koefisien korelasinya sama dengan 1. Jadi kalau lebih dari 1, sudah dipastikan nilai Rx-nya salah. Jadi kalian menghitung Rx-nya tidak tepat. Sehingga hasilnya minus atau lebih dari 1. Oke, sudah cukup jelas untuk ini. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Seperti biasa, kalian tuh harus bikin tabel bantu dulu sebelum memasukkan ke dalam rumus Rxy ini. Ya, karena yang akan kita gunakan, angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus itu tidak bisa kita dapatkan dari angka mentah ini saja, X dan Y. Ya, jadi ini contoh soal. Kita ingin mengetahui hubungan antara kemampuan gerak dasar motorik dengan hasil belajar siswa. Jadi saya pengen tahu nih, kalau siswa yang memiliki kemampuan gerak dasarnya bagus, apakah hasil belajar penjasnya juga baik? Apakah dia bisa mampu melakukan keterampilan-keterampilan gerak olahraga lain gitu. Misalnya dia bagus basketnya, bagus volinya, atau semua cabang olahraga lah misalnya. Jadi saya pengen tahu nih, ada hubungannya nggak kemampuan gerak dasar dengan hasil belajarnya. Didapatlah 14 data. Ini 14 karena saya pengen 14 aja, ceritanya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 14. Ya, si A, si B, si C, si D dan selanjutnya. Bisa pakai nama atau inisial. Ini sampelnya ada 14, N-nya ada 14 ya. N itu kan jumlah sampel. Nah, sudah diketahui X dan Y-nya. X-nya itu saya ngambil data tentang kemampuan gerak dasar motoriknya. Didapat 14 data X. Dan Y-nya hasil belajar siswa. 14 data hasil belajar siswa. Udah ada nih. Data awalnya X dan Y. Seperti biasa selalu cari jumlahnya. Jadi dijumlah keseluruhan,
simpan di sini X dan Y, dan cari rata-rata. Harus selalu ada rata-rata. Seperti yang sudah saya jelaskan di video selanjutnya di materi rata-rata, simpangan baku, dan varians. Bagaimana cara mencari rata-rata? Mungkin kalian sudah pada paham ya. Jadi setiap data itu harus dicari jumlah, rata-rata, kalau diperlukan simpangan baku dan variannya. Kebetulan untuk rumus korelasi ini tidak dibutuhkan nilai varians dan simpangan baku. Jadi nggak usah, cukup sampai rata-rata. Ya. Untuk tabel berikutnya, X dan Y, X kecil dan Y kecil. Ya. Dari mana didapatkan nilai X? Si A nilai X, si B nilai X, si C. Ya, di sini sudah saya jelaskan. Nilai X kecil ini didapatkan dari X dikurangi X bar. Jadi artinya X dikurangi X bar rata-rata. Oke, sorry. Ya, jadi X 56 dikurangi 52 rata-rata. Simpan di sini. X-nya si B 43 dikurangi 52 minus 9, simpan di sini. X-nya si C, X besar ya, nilai X-nya, nilai datanya dikurangi rata-rata min 2, simpan di sini, dan seterusnya. Begitupun dengan Y ya. Y-nya jangan salah, Y-nya datanya yang ini. 34 dikurangi 26,5, 7,5, simpan di sini. 25 dikurangi 26 min 1,5, simpan di sini. Dan seterusnya. Kalau ada 30, 30. Kalau ada 50, 50. Sudah jelas ya, X dan Y kecil ini didapat dari mana? X kuadrat dan Y kuadrat sudah jelas, tinggal dikuadratkan saja. X kuadrat 4 dikali 4, 16. Min 9 dikali min 9, 81. Dan seterusnya. Y kuadrat juga sama. 7,5 kali 7,5, 56,25. Min 1,5 kali min 1,5, 2,25. Dan seterusnya. Oke. Nah, untuk X kuadrat dan Y kuadrat ini dicari sigmanya, jumlah keseluruhan. Jadi 16 tambah 81 ditambah 4 tambah 49 tambah 256 dan seterusnya didapat 868. Ini jumlah dari X kuadrat. Oke, sigma itu kan jumlah. Sama Y kuadrat pun dijumlahkan. Sigma Y kuadrat sama dengan 307,5. Hasil penjumlahan dari seluruh data Y kuadrat. Ya, sudah cukup jelas ya. Nah, tabel selanjutnya XY. Hati-hati, XY ini bukan yang X ini, tapi XY ini adalah XY yang belum dikuadratkan. 4 dikali 7,5, 30, simpan di sini. Min 9 dikali min 1,5, simpan di sini. Oke. Min 2 dikali min 1,5, 3, simpan di sini. Hati-hati dengan penjumlahan minus dan plus. Kalau plus kali minus ya hasilnya minus. 9 dikali min 1,5 hasilnya minus 13,5. Hati-hati ya. XY ini juga harus ada sigmanya karena nanti dibutuhkan di rumus. Sigma XY sama dengan 366. Hati-hati, tidak semuanya dijumlahkan hasilnya segini karena lihat di sini ada minus. Jika datanya nilainya ada yang minus, hati-hati dalam penjumlahan karena minus jadi dikurang bukan jadi ditambah ya. Hati-hati dalam penjumlahan, kadang kalau ngitung manual ini suka salah juga. Ya, ketika sudah ada data sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY, tinggal dimasukkan ke dalam rumus RXY-nya. Karena dibutuhkan sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Tinggal dimasukkan saja RXY sama dengan sigma XY, tinggal ngambil di sini.
Ya, 366 pindahin sini. Sigma X kuadrat, akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Mana sigma X kuadrat ini kan? 868 pindahin sini dikali sigma Y kuadrat 307,5. Simpan di sini. Dikalikan dulu ya, belum diakarkan. Jadi 366 per akar 266,910. Diakarkan dulu jadi 336 per 516,63 sama dengan 0,708. Ini adalah nilai RXY. Nilai koefisien korelasi. Masuk ke dalam yang mana tingkat hubungannya? Kita lihat 0,708 masuknya ke sini ya. Cukup tinggi itu. Ya, jadi hubungan antara kedua variabel ini dikategorikan ke dalam interpretasi hubungan yang tinggi. Namun belum tentu signifikan karena ini masih nilai koefisien korelasi. Jadi belum tentu kita akan mengetahui benar tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Ini hanya mengukur tingkat kekuatan hubungannya, gitu, ya. Tapi biasanya kalau di sininya sudah tinggi, biasanya terdapat hubungan juga antara kedua variabel. Tapi kita harus tetap membuktikan apakah kedua variabel X dan Y ini terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan. Nah, ada yang namanya uji signifikansi nilai R hitung. Perlu diketahui nilai RXY ini bukan merupakan R hitung. RXY ini adalah nilai koefisien korelasi R yang bukan merupakan R hitung. Jadi jangan terkecoh, ada dua R di sini. Ada RXY, ada R hitung. Kalau RXY itu nilai koefisien korelasi. Makanya ditemukan di beberapa buku atau sumber lain dia bukan R, dia biasanya Y. YXY atau apa XY gitu. Tapi kalau saya biasanya udah aja RXY karena masih koefisien korelasi nilai R. R itu kan korelasi lambang rumusnya. Nah, jadi ada dua R di sini, RXY dan R hitung. Sekarang kita akan mencari R hitung untuk menguji signifikansi nilai R itu sendiri. Kita pahami dulu nilai uji signifikansi R. Untuk menuju signifikansi koefisien korelasi nilai R yang diperoleh maka dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi ini langkah-langkahnya dengan mengacu pada kriteria koefisien korelasi yang diberikan oleh Guilford. Nah, yang Guilford itu yang ini, ya. Yang kedua caranya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan taraf kesalahan 0,05 atau 0,01 dengan derajat kebebasan N-2. Nanti saya jelaskan. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, ini rumus R hitung. R sama dengan R dikali akar N-2 per akar 1 min RXY dikuadratkan. Kita sudah memiliki data ini semua, ya. Jadi R hitung sama dengan nilai RXY-nya sudah ada kan tadi. Nih. 0,708 pindahin sini. Oke. Dikali akar 14. Dari mana 14? 14 itu nilai N. Jadi kalau kalian nanti misalnya sampelnya ada 30, ya 30 di sininya. N-nya 30. Kalau saya karena tadi pakai N-nya 14, maka di sininya 14 min 2. Ini udah rumus. Per akar 1 min RX-nya dikuadratkan. Jadi 0,708 dikuadratkan. Ya. Sama dengan akar 12 per akar 1 min 0,501. Hasil dari kuadrat 0,708. Ya, jelas ini udah rumus matematika dasar juga. Jadi R hitung sama dengan akar 12 per akar 0,497 sama dengan 3,464 per 0,706. Didapat R hitung 4,906.
hati-hati, saya bilang R hitung dengan RXY itu beda. Kalau RXY jumlahnya tidak, hasil perhitungannya tidak akan lebih dari 1,0. Namun ketika kita sudah memasukkan rumus RXY itu ke dalam rumus R hitung, maka hasilnya bisa berbeda karena patokannya bukan tabel yang ini lagi. Patokannya nanti kita membuat hipotesis kalimat terlebih dahulu. Ya, ini untuk menghitung R hitung. Jadi tadi langkahnya cari RXY-nya dulu. Ketika sudah dapat RXY-nya, baru kita masukkan ke rumus R hitung. Sudah didapat R hitungnya, kita maju mencari R tabel. Membandingkan R hitung dengan R tabel. Kita bahas dulu di sini. Dengan membandingkan nilai R hitung dengan harga R tabel dengan taraf kesalahan 0,05 atau 0,01 ya, dengan derajat kebebasan N-2. Saya jelaskan dulu. Koefisien taraf kesalahan 0,05 dan 0,01. Kalau di bidang pendidikan sosial sosial pendidikan, biasanya taraf kesalahan taraf signifikannya diambilnya 0,05. Kalau penelitian ke arah kesehatan, kedokteran, itu biasanya 0,01 tingkat taraf kesalahannya. Saya analogikan. Kalau di pendidikan, saya punya sampel 100. Gagal 5 dalam penelitian itu. Ya nggak masalah, gagal 5 itu ya dianggap masih wajar. Kalau di dunia kedokteran, kesehatan, misalnya 100 sampel, mati 5 itu udah nggak wajar karena nyawa taruhannya. Makanya diambil taraf kesalahannya seminimal mungkin 0,01. Dari 100 orang, okelah 1 dikatakan gagal, malpraktek. Ya harusnya sih nggak 1 juga. Karena yang diambil yang terbesar kan ya 1 gitu, 0,01. Jadi diambil 0,01. Kalau di pendidikan dan sosial kita ambilnya 0,05. Jadi itu ya saya penjelasan 0,05 apa, 0,01 apa. Jadi itu taraf kesalahannya. Harga R hitung yang diperoleh selanjutnya dikonstelasikan dengan R tabel. Bagaimana cara mencari R tabel? Kita lanjut. Nah, menentukan derajat kebebasan dalam mencari R tabel. Tabel ini sudah baku. Kalian bisa cari di internet nilai R tabel korelasi product moment atau korelasi person. Dia akan muncul di sini. The level of significance. Ya, seperti yang tadi saya bilang, pilihannya ada 0,05 atau 5% atau 0,01 untuk penelitian-penelitian di kesehatan atau kedokteran. Karena kita bidangnya pendidikan, maka kita ambil tabel yang 0,05 atau 5%. Bagaimana cara mencarinya? DK itu sama dengan N-2. Ini udah rumus dari sananya. N-2. Artinya 14 dikurangi 2. Didapat 12. Kalau kamu 30 ya 30 dikurangi 2. Karena saya N-nya 14. 14 dikurangi 2 harusnya 12. Kita cari aja di sini 12. Nah 12 untuk taraf yang 5% didapat 0,576. Pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan ke sini, berarti sudah ada tuh tadi nilai R hitung dan R tabel. Kita sudah dapat kedua nilai R itu. Tinggal kita menentukan apakah terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan. Nah, setelah didapat R hitung dan R tabel, kita harus membuat kesimpulan. Ya, sebelum membuat kesimpulan kita selalu membuat hipotesis kalimat dulu. Ada yang disebut H0 atau HA atau HO atau HA ya. Ini beda-beda di setiap sumber. Ada yang H1, ada yang H0, ada yang HO, ada yang HA. Yang jelas yang bulat-bulat ini biasanya tidak terdapat ya. Jadi kita bikin dulu hipotesisnya. Kalau HO atau H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau tidak terdapat hubungan antara kemampuan gerak motorik
dengan hasil belajar siswa. Kalau HA berarti terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau terdapat hubungan antara kemampuan gerak motorik dengan hasil belajar siswa. Ini kita yang buat. Oke. Ini kita yang buat. H0 pokoknya yang bulat-bulat yang tidak terdapat aja. Biasanya gitu. Nah, kita bikin dulu kriterianya, jikanya. Ya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Oke. Berarti H1 yang diterima. Sedangkan bila R hitung kurang dari R tabel, maka tidak menolak H0, artinya menolak HA. Atau H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Oke, ini bisa dibolak-balik. Yang jelas kriterianya seperti ini. Ketika sudah didapat R hitungnya dan R tabel, tinggal dibandingkan aja lebih besar mana. Ternyata yang tadi hasilnya R hitung 4,906 kan. Nih. Ya. Lebih besar dari R tabel yang nilainya 0,576. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA. Yang artinya kalau HA yang diterima terdapat hubungan antara kemampuan gerak dasar motorik dengan hasil belajar siswa. Begitu ceritanya. Jadi begitu cara mencari kesimpulan apakah hipotesis kalimat mana yang diterima dan yang ditolak. Oke, mudah-mudahan ini jelas ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang cara mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel. Kalau dibilang susah, nggak juga. Kalau dibilang sulit, kalau nggak diperhatiin, juga jadi sulit. Tapi gimana caranya kalian menghitung rumus itu dengan baik. Cluenya adalah nilai R itu tidak akan lebih dari 1. Cluenya itu. Jadi kalau ketika kamu hitung nilai R-nya minus atau lebih dari 1, sudah dipastikan itu salah. Ya, karena nilai R yang sempurna itu koefisien korelasinya 1 itu paling tinggi. Gak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau hasil setelah kamu ngitung koefisien korelasi R-nya itu lebih dari 1, maka ada yang salah dalam memasukkan angka ke dalam rumus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.